Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan electrostatic work done in a moving point charge. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Jaldi. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Universitas Islam Nusantara. Oke, next, table of content. Jadi pada PowerPoint saya kali ini berisi tentang yang pertama, introduction atau pengenalan. Yang kedua, electrostatic work atau listrik statis bekerja, cara bekerjanya bagaimana. Kedua, electrostatic potential atau potensial listrik statis. Yang keempat, electrostatic energy atau energi listrik statis. Dan yang kelima adalah conclusion atau kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke bab pertama, introduction. Apa itu electrostatic? What is electrostatic? Electrostatic is a branch of physics that deals with the force exerted by a static, non-changing, or moving electric field on other charged object. Since classical times, it has been known that some materials, such as amber, attract light particles when rubbed. The Greek word for amber, electron, is the source of the word electricity. Electrostatic phenomena arise from the force that electric charge exert on another. Such a force is described by Coulomb laws. Jadi di sini jelaskan bahwa elektrostatik adalah cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan gaya yang diberikan oleh medan listrik statis yang tidak berubah bergerak pada benda bermuatan lainnya. Sejak zaman klasik diketahui bahwa beberapa bahan seperti amber menarik partikel cahaya saat digosok. Kata Yunani untuk ember yaitu elektron, yang merupakan sumber dari kata listrik. Fenomena elektrostatik muncul dari gaya yang diberikan oleh muatan listrik satu sama lain. Gaya seperti itu dijelaskan oleh hukum Coulomb, yang dimana dirumuskan di sini adalah F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R2. R pangkat 2. Baik, selanjutnya adalah Coulomb law. Coulomb law is a physical law that describes the electrostatic force between two charged objects. Coulomb law states the magnitude of the Coulomb force is directly proportional to the multiplication between the two electric charge and inversely proportional to the square of the distance between them. The closer the distance between the charge, the greater the Coulomb force generated. For example, when a roller that has been rubbed against that the hair is bowed close the paper. Jadi di sini jelaskan bahwa hukum Coulomb adalah hukum fisika yang menggambarkan gaya elektrostatik antara dua benda bermuatan. Hukum Coulomb berbunyi, besarnya gaya Coulomb berbanding lurus dengan perkalian antara dua muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Semakin dekat jarak antar muatan, semakin besar gaya Coulomb yang dihasilkan. Misalnya, ketika penggaris yang telah digosokkan ke rambut didekatkan kepada potongan kertas, maka potongan kertas itu akan otomatis tertarik oleh penggaris tersebut. Terlihat pada gambar di samping ini. Inilah contoh dari untuk electrostatic work. Electrostatic work done in moving a point charge. A charge Q force experience at force field E. In order to maintain the charge in equilibrium, a force
Fa must be applied in opposition. Jadi muatan Q mengalami gaya F dalam medan listrik E. Untuk mempertahankan muatan dalam kesetimbangan, diperlukan gaya Fa harus diterapkan berlawanan. Seperti pada gambar berikut ini, di mana Fa, Q, dan F berlawanan dalam medan E. Work is defined as a force acting over a distance. Therefore, a differential amount of work dW dW is done when the applied force Fa produce a differential displacement dl of the charge that is moved the charge through the distance d di quantitatively. Jadi kerja didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada jarak tertentu. Oleh karena itu, jumlah usaha yang berbeda dinyatakan sebagai dW dilakukan ketika gaya yang diberikan Fa menghasilkan perpindahan muatan yang berbeda, yaitu memindahkan muatan sejauh D ke Di secara kuantitatif, dan dinyatakan dengan rumus dW sama dengan Fa dikali dl sama dengan min Qe dikali dl. Work done in a moving point charge. Not that when Q is positive and dl is in the direction of E, dW, Qe, and d0 indicating that work was done by the electric field. Analogously, the gravitational field of the Earth performs work on a positive mass m as it is moved from a higher elevation to a lower one. On the other hand, a positive dW indicates work done again. The electric field Cf lifting the mass m component from of the differential displacement factor are follows. dl for this picture for gravitation, dl dr ar plus r d theta a theta plus dz az is cylindrical, dl dr ar plus r d theta a theta plus sin theta d zero partial. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika Q positif dan di L searah dengan E, dW dan D0 menunjukkan bahwa usaha dilakukan oleh medan listrik. Secara analogi, medan gravitasi bumi melakukan kerja pada massa positif ketika ia dipindahkan dari ketinggian yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Sebaliknya, ketika dW positif menunjukkan kerja yang dilakukan terhadap medan listrik mengangkat massa. Membentuk komponen dari vektor perpindahan diferensial adalah sebagai gambar berikut ini. Kemudian electrostatic force. Although the electrostatic induction force is weak, some electrostatic force are relatively large. The force between electrons and proton, which together form the hydrogen atom, is about 36 times stronger than the force of gravity acting between them. There are many examples of electrostatic phenomena, ranging from as simple as the force a plastic bag pulls on a person's hand after being removed from the picket to copier and laser printing. Jadi, meskipun gaya induksi elektrostatik lemah, beberapa gaya elektrostatik relatif besar. Gaya antara elektron dan proton yang bersama-sama
membentuk atom hidrogen kira-kira 36 kali lebih kuat daripada gaya gravitasi yang bekerja di antara keduanya. Ada banyak contoh fenomena elektrostatis, mulai dari yang sederhana seperti gaya tarik kantong plastik pada tangan seorang dikeluarkan dari kemasannya, hingga mesin fotokopi dan percetakan laser. Kemudian di sini juga ada salah satu gambar contoh yang ada dari anime Dr. Stone, di mana ketika bola sulfur digosokkan kepada kulit maka akan membuat eee, menghasilkan muatan yang sangat besar, sehingga membuat rambut bisa jadi berdiri atau jabrik-jabrik seperti ini. Selanjutnya ada electrostatic potential. Electric potential between two points. Jadi potensial listrik antara dua titik. The potential of a point A with respect to point B is defined as the work done in moving a unit positive charge Q from B to A. Jadi potensial titik A terhadap titik B didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan dalam memindahkan satu unit muatan positif Q dari B ke A, sehingga dapat dituliskan pada rumus VAB sama dengan W per Q sama dengan negatif integral A menuju B E dikali DL dalam kurung J per C or V. It should be observed that the initial or reference point is the lower limit of the inline integral, then the minus sign must be not optimate. The sig sign came into the expression by way of the force Fa Ka, which had to be applied to put the charge in equilibrium because E is a conservative field. Harus diperhatikan bahwa titik awal atau referensi adalah batas bawah integral garis, kemudian tanda minus juga tidak boleh dihilangkan. Tanda ini muncul melalui gaya Fa Qa yang harus diterapkan agar muatan berada dalam keseimbangan. Karena E adalah medan konservatif. Dan didefinisikan pada rumus Fa sama dengan VAB sama dengan VAC dikurangi VBC. When VAB may considered as the potential difference between point E and B, when VAB is positive, work must be done to move the unit positive charge from B to A, and point A is said to be at higher potential than point B, di mana VAB dapat dianggap sebagai beda potensial antara titik A dan B ketika VAB positif. Usaha harus dilakukan untuk memindahkan unit muatan positif dari B ke A, dan titik A dikatakan memiliki potensial lebih tinggi dibanding titik B. Since the electric field due to a point charge, Q is completely in the radial direction. Karena medan listrik akibat muatan Q sepenuhnya dalam arah radikal, dan dinyatakan dalam rumus berikut. For a positive charge, key point is at a higher potential than point B when RA is smaller than RB. If the reference point B is not allowed to move out to infinity. Untuk muatan positif Q, titik A berada pada potensial yang lebih tinggi daripada titik B ketika RA lebih kecil dari RB. Jika di titik referensi B sekarang dibiarkan bergerak hingga tak terhingga, maka dapat dinyatakan dengan rumus ini ataupun rumus ini. Considerable use will be made
of this equation in the material that follow, the greatest danger lies in forgetting where the reference is and attempting to apply the equation to charge distribution which themselves extend to infinity. Jadi penggunaan yang cukup besar akan dibuat dari persamaan ini dalam materi yang mengikuti bahaya terbesar terletak pada lupa di mana referensinya dan mencoba menerapkan persamaan untuk mengisi distribusi yang dengan sendirinya meluas hingga tak terbatas. Selanjutnya, if charge is distributed throughout some infinite volume with a known charge density Pcm square, then the potential at some external point can be determined. To do so, a differential charge at a general point within the volume is identified as shown in Fig 6-3, then at P. Jadi jika muatan didistribusikan ke seluruh volume sehingga dengan kerapatan muatan yang diketahui P 9C M3, maka potensial di beberapa titik eksternal dapat ditentukan untuk melakukannya. Muatan diferensial pada suatu titik umum dalam volume didefinisikan seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.3 kemudian di P. Dan dapat dilihat akan menghasilkan rumus dV per dq per 4pi E0R. Integration over the volume give the total potential at P. Jadi integrasi atas volume memberikan volume potensial total pada P. Dan dinyatakan pada rumus P integral vol P dV 4pi R, where the key is replaced by rho dV. Now R must not be confused with R or the spherical coordinate system, and R is not a vector but the distance from the key to be the fixed point P. Finally, R almost always varies from the place to throughout the volume and so can't be removed from the integrate. Jadi di mana dq digantikan dengan rho dV, sekarang R dengan R dari sistem koordinat bola dan R bukan vektor tetapi jarak dari dq ke titik tetap P. Akhirnya R hampir selalu bervariasi dari satu tempat ke tempat lain di volume tersebut karena tidak dapat dihilangkan dari integral. If charge is distributed over a surface or a line, the above expression for V holds, provided that the integration is over the surface or the line and that rho s or rho is used in place of rho. It must be implicit that all these expressions for the potential at an external point are based upon a zero reference at infinity. Jadi jika muatan didistribusikan di atas permukaan atau garis, persamaan di atas untuk V berlaku. Asalkan integrasinya ada di atas permukaan atau garis dan PS atau P digunakan sebagai pengganti P. Harus ditekankan bahwa semua ekspresi untuk potensi pada titik eksternal didasarkan sebagai referensi 0 pada tak terhingga. Oke, selanjutnya ada electrostatic energy.
Consider the work required to assemble charge by charge a distribution of n sama dengan 3 point charge. The region is assumed initially to be charge free and with E at 0 throughout, referring to Fig 6 to 5. The work required to place the first charge key into position is a 0. Then when key is moved toward the region for work equal to the product of this charge and the potential due to Q1 is required. Jadi sebelum itu mempertimbangkan pekerjaan yang diperlukan untuk merakit muatan demi muatan. Distribusi N sama dengan 3 muatan titik wilayah tersebut pada awalnya diasumsikan bebas biaya dan dengan I sama dengan 0. Seluruhnya mengacu pada gambar 65. Usaha yang diperlukan untuk menempatkan muatan pertama QI ke posisi I adalah 0. Kemudian ketika Q2 dipindahkan ke daerah tersebut, diperlukan usaha yang sama dengan perkalian muatan ini dan potensial akibat QI. Dan dirumuskan sebagai rumus berikut. Selanjutnya, potensial V2 harus dibaca potensial pada titik 2 akibat muatan QI pada posisi I. Notasi yang agak tidak biasa ini tidak akan muncul lagi dalam buku ini. Usaha WE adalah energi yang tersimpan dalam medan listrik dan distribusi muatan. Sekarang, jika ketiga muatan ditempatkan dalam urutan terbalik, total usaha akan menjadi rumus seperti ini. When the two expressions above are added, the result is twice the storage energy. Jadi ketika dua ekspresi di atas ditambahkan, hasilnya adalah energi yang disimpan 2 kali lipat dan dinyatakan dengan rumus ini. The term QE, VE2, VE3 was the work done against the fields of Q2 and Q3, the only other charge in the region, hence VE 2 VE 3 VE, the potential at position E. Then this and this and this. Jadi istilah QI VE 2 VE 3 adalah pekerjaan yang dilakukan terhadap bidang Q2 dan Q3, satu-satunya muatan lain di wilayah tersebut. Oleh karena itu, VI, 2 VI, 3 VI potensial pada posisi I, maka dinyatakan dengan rumus ini dan rumus ini. Dan juga digambarkan dengan gambar seperti ini. For a region containing n point charge for a region with charge density, the summation become in integration. Untuk daerah yang mengandung n muatan titik untuk daerah dengan densitas muatan, penjumlahan menjadi integrasi sehingga dinyatakan dengan rumus WE sama dengan setengah 1/2 integral PV dV. Other forms dari pernyataan energi of the expression for stored energy are, jadi bentuk lain dari pernyataan energi tersimpan adalah WE 1/6 dE dV WE setengah integral E 2 dV WE sama dengan setengah integral D pangkat 2E dV. In electrical circuit, the energy stored in the field of a capacitor is given by WE 1/2 kV sama dengan 1/2 CV, where C is the capacitance in farad, V is the voltage difference between the two conductor making up the capacitor, and Q is the magnitude of
of the total charge on one of conductor, di mana C adalah kapasitansi dalam satuan farad, V adalah perbedaan tegangan antara dua konduktor yang menyusun kapasitor, dan Q adalah besarnya muatan total pada salah satu konduktor. Selanjutnya conclusion, kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwa elektrostatik elektrostatik adalah cabang ilmu fisika yang berkaitan dengan gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik statis terhadap objek bermuatan lain. Elektrostatik sangat erat hubungannya dengan hukum Coulomb. Dan beberapa contohnya adalah seperti tadi, yaitu bola sulfur jika digosokkan dengan menggunakan kulit akan menghasilkan muatan yang begitu besar, sehingga dapat menyebabkan rambut berdiri. Sehingga kerja dari work done pada point charge itu sendiri dapat mengakibatkan sebuah medan yang besar. Okay, thank you. Do you have question? If you have question, you can tag me in email or WhatsApp number or in Instagram. So thank you for jadi terima kasih untuk telah mengikuti pembahasan yang telah saya paparkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila dalam pemaparan presentasi kali ini masih banyak kekurangan, baik dari pengucapan atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.